dan menolak keras rujuknya sang putri dengan Bekti, seraya menguliti borok Bekti, termasuk dugaan Bekti menggunakan ilmu hitam untuk memikat putrinya, serta hutang Bekti yang kabarnya menumpuk di bank. Menepikan welcome-nya keluarga Gen Halilintar kepada Alia Mas Said, jagat hiburan tanah air juga sempat disuguhkan dengan kisah sederet pasangan selebriti yang heboh bercerai, tapi ujung-ujungnya memilih rujuk. Ya, sejatinya pernikahan adalah momen bahagia yang dirasakan oleh setiap pasangan, tak terkecuali bagi para pesohor tanah air. Namun, lantaran berbagai persoalan yang menerpa, banyak juga pernikahan mereka yang harus berakhir dengan perceraian. Toh kadar cinta yang besar di antara mereka akhirnya membuat sederet pasangan memilih untuk kembali bersama. Dan inilah, setelah sempat heboh maraknya perceraian, inilah artis-artis yang memilih rujuk. Indra Bekti, Aldila Jelita. Jagat hiburan tanah air sempat dihebohkan dengan perceraian pasangan Indra Bekti, Aldila Jelita. Justru di saat Bekti tengah terpuruk lantaran terserang pendarahan otak. Ya, setelah 13 tahun menikah dan dikaruniai 3 orang anak, 1 orang meninggal dunia. Pasangan ini resmi bercerai pada 17 April lalu. Perceraian ini pun membuat Bekti dan Dila harus rela menjalani kehidupan masing-masing. Tapi lucunya, di hampir setiap kesempatan, Bekti selalu mengutarakan rasa cintanya yang tak pernah pupus, serta dirinya yang tak bisa hidup tanpa Dila. Dan entah kebetulan atau tidak, meski telah berstatus mantan istri, namun Dila masih sering menemani Bekti menjalani perawatan lanjutan. Hingga pada akhirnya, publik pun dikejutkan dengan kabar rujuknya pasangan ini pada Agustus lalu, atau 3 bulan setelah mereka bercerai. Bener katanya belum bisa move on. Rujuk. Iya. Rujuk. Ya. Makanya kalau belum fix jangan daftar-daftar deh, repot. Jadi bingung. Daftar kemana sih? Daftar apa sih? Kan udah pisah kan? Iya. Tapi ya maksudnya ya kan nama juga usaha. Karena selama ini ternyata kita ada ya aku yang maunya sih pengennya rujuk. Bunda, tapi tolong sih terima aku, Bun. ya sabar ya Bekti ya. Amin ya Allah. Dila ada yang ngedeketin boleh nggak? Jangan, jangan. Kok jangan? Ya masa Dila nggak boleh ada yang ngedeketin? Jangan sih, ya Allah biarlah itu milik aku. Jangan, Bunda, pokoknya sampai kamu awas ya. Cari-cari lagi. Itu kekerasan lo Dila. Ya keinginan aku sih emang maunya rujuk gitu, keinginan aku ya sekarang ini. Mudah-mudahan diterima, kita tunggu aja nanti ya seperti apa kelanjutannya gitu. Aku masih menunggu jawaban juga dari Bunda. Ya dia ibunya anak-anak aku, terus kemudian dia yang udah tahu tentang diri aku seperti apa gitu ya. Dan ya sepanjang kita setelah bercerai ini malah kita kok makin deket gitu ya, dan kita kita banyak ngobrol, kita banyak tukar pikiran gitu, yang terus dia juga semakin kesini kok makin dewasa gitu ya. Nah kita nggak pernah tahu ya ke depan seperti apa, pokoknya yang penting kita sekarang hubungan baik dulu. 25 maaf 25 Agustus. Kita hanya bisa memberikan jadwal karena memang jadwal ini bersifat umum ya, bersifat umum. Ini sifatnya kan penjadwalan, belum tentu juga sudah dijadwalkan pasti menikah gitu ya. Itu tadi yang kita sampaikan, ada juga beberapa halangan, ada beberapa kendala yang akhirnya kemudian ditunda. Kemudian bahkan ada yang sampai batal menikah karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dan seterusnya.
saya happy ya Kak, udah sama Kak Dila sekarang. Oh iya dong. Sayang. Oh sana. Kak Bekti happy nggak sih maksudnya? Happy banget. Iya betul. Kami seperti apa Kak? Aku nggak mau komen apapun. Sayang di sana. mana sih mobilnya? Kasihan ini Isi dulu, Mas ini Bekti masih anaknya. belum bisa. Iya pelan-pelan. Ini fokus ya ininya. Pelan-pelan. Berarti memang sama Hari ini acaranya berjalan lancar. Kemarin memang sempat Bang Indra tuh sama Dila datang ke keluarga besar, menghadap, kemudian mengutarakan rencananya untuk kembali gitu kan. Dan dari Bang Indra dan Dila pun juga sudah menjelaskan, meminta maaf gitu ya untuk apa yang mungkin kemarin sempat rame dan segala macam gitu ya. Yang penting alhamdulillah hari ini acaranya berjalan lancar. Rujuknya hari ini gitu. Kalau rujuknya ya yang memang officialnya ya hari ini. Cuman kalau memang dihitungnya per kapan ya mungkin mereka berdua yang lebih tahu gitu ya. Kalau ngobrol sama keluarga itu udah sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Udah ketemu sama keluarga besar, sama abangku yang paling tua udah, ketemu orang tua udah, ketemu om-om dan tante-tante udah. Walaupun memang belum semua keluarga besar ya, sudah pasti maunya semua itu dilakukan dengan baik dan benar gitu ya, dengan cara yang benar juga gitu. Hari ini setahu aku juga mereka sudah akad nikah lagi kan ya gitu. Aku seperti pribadi gitu ya sebagai adik ya hanya bisa mensupport apa yang menurut dia itu memang baik ya. Tapi persoalan kembali datang saat Ibunda Dila, Maryam Abdurrahman muncul dan menolak keras rujuknya sang putri dengan Bekti. Seraya menguliti borok Bekti, termasuk dugaan Bekti menggunakan ilmu hitam untuk memikat putrinya, serta hutang Bekti yang kabarnya menumpuk di bank. Tapi seolah tak terpengaruh, Bekti dan Dila tetap menjalani kehidupan rumah tangganya kini. What do you mean? I'm happy? No, I'm not happy. Saya shock, saya gemeteran. Everything, saya umur 65, nggak bisa dengar berita. Tapi even this story, Dila sudah sampaikan waktu habis sebulan dia bercerai. Terus bilang, Mami, I wanna back to Bekti. I said, what? Angry dong, karena ini kesalahan yang Bekti bikin udah patah, udah nggak bisa diperbaiki. Sama Dila ini dipengaruhi sihir. Dalam mimpi saya Dila is under magic. Biarlah kami akan gimana ya? Intinya kita nggak mau komen apapun ya, nggak akan komen apapun. Jadi dan malam ini juga kasihan anak-anak, dilihat aja baru capek anak-anaknya itu. sekarang gitu. Iya, Oke. makasih dulu ya. Mohon Maaf ya teman-teman. Bang. Maaf. Lady Naywan dan Randy Kejarnet. Kisru rumah tangga yang tak kalah heboh serta kontroversial juga dialami pasangan Randy Kejarnet dan Lady Naywan. Semua diawali dari aksi Lady Naywan yang membongkar affair panas sang suami dengan Syahna Sadika di media sosial. Lady yang tidak terima dengan affair yang telah berulang kali dilakukan pasangannya tersebut lantas memilih untuk menggugat cerai sang suami di Pengadilan Negeri Bekasi yang kemudian menyidangkan gugatan cerai tersebut. Namun di tengah upaya Randy yang terus-menerus menguntai maaf serta sidang cerai yang masih berjalan, tiba-tiba saja pasangan ini mengalami kecelakaan hebat yang nyaris membuat nyawa Lady melayang. Hati-hati teman-teman. Balik lagi ya kayak kejadian kemarin gitu kan, siapa saya gitu, saya nggak bisa mengatur hidup saya gitu karena saya memang diciptakan, saya bukan pencipta kan gitu. Narimanya sih puji Tuhan. Sebenarnya kan kalau yang tahu aku kenal dia tuh udah, ini sebenarnya agak klise ya, aku kenal dia tuh
udah lama kan gitu ya, udah 9 tahun ya, mungkin belum lama ya bagi orang yang menikahnya udah lebih lama gitu. Tapi buat aku udah cukup lama dan aku udah cukup mengenal dia gitu. Aku tahu mana dia bohong, mana enggak kan sebenarnya gitu kan. Jadi puji Tuhan sih yang aku lihat beberapa hari ini sih serius. Ya senang Mbak, senang akhirnya bisa baik lagi semuanya. Tapi kalau orang circle kita, orang-orang yang sekitar kita pasti tahu kalau kecelakaan itu bukan rekayasa. Kalau nggak percaya simpel deh gini. Ke rumah sakitnya kita tuh, aja. Kita tuh kan bukan orang banyak uang yang bisa menyuap orang gitu ya, misalnya kayak gitu. Kan kalau dibilang settingan kan berarti kan ada kayak gitu juga. Terus maksudnya juga jangan sampai gini loh, ini kan musibah. Saat itu kan kita juga nggak mau sampai ke blow up lagi. Maksudnya ya udahlah musibah, siapa sih yang mau ngumbar musibah. Tapi tanpa disangka-sangka, kecelakaan ini pula yang justru menjadi titik balik dari keputusan Lady Nayoan untuk rujuk dengan sang suami yang hatinya justru telah sempat mendua. Dan seiring dengan peneguhan serta pembaptisan ulang pernikahan sebagai pembuka lembaran baru kehidupan rumah tangga mereka yang sempat terkoyak, Lady dan Randy pun kembali pamer kemesraan di setiap kesempatan bersama. Ngantuk lu ya? Betapa bahagia mencintai kamu, ku langitkan permintaan hatiku. Engkaulah nafasku, engkaulah takdir cintaku. Ya kalau sesalah tolong diubah, bukannya kau langsung berubah. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia yang mengerti kau tuh cuma sayang. Ganteng doang. Enggak, ganteng banget. Semoga terus cepat sembuh, makin sayang sama keluarga. Aku juga bakal berusaha bagian kamu. Amin, jadi orang yang lebih baik. Semakin baik, semakin semuanya pokoknya. Edis Adelia, Ferry Setiawan. Deretan heboh artis cerai dan kemudian memilih rujuk ditutup oleh pasangan Edis Adelia dan Ferry Setiawan. Ya, di saat sang suami harus mendekam di balik jeruji besi lantaran tersangkut kasus korupsi pada 2016 lalu. Bersamaan dengan itu pula Edis Adelia memilih bercerai dari sang suami. Namun, cinta yang pernah ada di antara mereka justru kembali menyatukan. Bagaimana tidak? Setelah putus komunikasi selama bertahun-tahun, Edis yang akhirnya bertemu kembali dengan sang mantan suami justru malah mantap untuk kembali rujuk di awal tahun 2020 lalu. Bertepatan saat ia akan berangkat ke Tanah Suci. Lucunya, keputusan Edis untuk rujuk dengan sang mantan suami lantaran ia melihat sahabat-sahabatnya di geng janda juga memilih untuk rujuk dengan mantan suami mereka masing-masing pasca bercerai. Mulai dari Nia Paramita yang rujuk dengan Gusti Randa, juga Sinta Tanjung yang rujuk dengan Ustadz Zaki. Dan uniknya kala itu sahabat-sahabatnya itulah yang menyuruh sama-sama kembali dengan pasangan sebelumnya. Pastinya nggak mudah ya gitu ya, pastinya nggak mudah, pastinya ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu kan, dan juga itu butuh waktu yang lama. Kalau saya butuh waktu 1 tahun gitu kan, karena butuh waktu untuk dia meyakinkan saya kembali, kemudian butuh saya pendekatan ke keluarga gitu ya kan, semua itu kan butuh proses, dan juga kan pastinya saya bawa dalam doa saya istiqoroh dulu, kemudian juga saya juga umroh dulu, saya pergi umroh dulu, saya benar-benar
khususan bertanya ke Allah gitu, minta petunjuk sama Allah, bener nggak sih ini memang jodoh saya, apakah emang saya harus kembali seperti itu kan. Dan pas pulang dari sana ya alhamdulillah dikasih kemantapan gitu ya. Jadi semua berjalan alami dan pastinya harus selalu melibatkan Allah sih. Enggak, kita nggak ada kontak. Kita tidak ada kontak dari 2016 sampai 2019, kita nggak ada komunikasi. Sama sekali nggak ada komunikasi gitu. Jadi ketika ada terjalin komunikasi lagi kan ada hal-hal yang harus kita bicarakan gitu ya, mengenai apa waktu itu ada hal yang harus ditanyakan. Nah dari situ terus komunikasi kembali lancar gitu sampai kemudian rujuk. Kalau setiap rumah tangga itu pasti kasusnya berbeda-beda, dapurnya berbeda-beda, permasalahannya berbeda-beda. Jadi kalau saya sama suami memang memutuskan bahwa apa penyebab perceraian itu biarlah menjadi rahasia kami berdua. Karena memang udah selayaknya kami harus saling menutupin aib, ya kan gitu. Jadi ya kemarin kita berpisah karena saya pernah bilang kami berdua kurang bersabar dan kurang bersyukur gitu. Pada waktu kami bercerai ya suami gagal sebagai suami dan saya gagal sebagai seorang istri kan gitu. Kemudian kami berpisah ya kan gitu. Ada hal-hal lah pastinya, ada hal prinsipal yang mana memang saya komit ke suami tidak akan pernah membahas ke siapapun, biarlah itu menjadi aib kami berdua gitu. Terus kemudian ketika kami rujuk kembali pun juga pasti kan ada yang ngajak balik kan gitu kan, suami ngajak balik, kemudian kami juga menyadari kesalahan-kesalahan kami di masa lalu dan kami sepakat untuk memperbaiki karena memang dalam Islam itu lebih baik memperbaiki atau namanya adalah islah, yang lebih baik memperbaiki yang ada daripada mencari yang baru. Setelah itu kan Nia Parawita rujuk, teman kita sering WA. Nah dia sering pernah bercandain di grup tuh gitu kan. Sinta, lu tuh rujuk aja kayak gue gitu kan. Sinta sama Ustaz Zaki gitu, Edis sama Mas Ferry gitu kan. Waktu bercandain juga Bang Sarwana sama ini, dia sama ini gitu kan, terus sama Puput juga gitu. Jadi enggak ogah gitu kan. Pokoknya kita bercanda memang kita nggak pernah tahu kan gitu. Jadi nggak lama itu saya lupa deh yang rujuk aku dulu apa Sinta Tanjung dulu deh. Alhamdulillah saya lebih bahagia ya. Saya lebih bahagia lagi, saya lebih bersyukur. Artinya kemarin diuji segala macam sama Allah, dan ketika diuji dalam keadaan prihatin, kita berdua lulus. Nah sekarang sedang diuji lagi sama Allah, diberikan kenikmatan. Dari welcome-nya keluarga Gen Halilintar kepada Alia Mas Said, serta kisah artis-artis yang memilih rujuk pasca bercerai. Sesaat lagi akan hadir deretan penyanyi pria bersuara merdu yang tak segan membantu sang istri turun ke dapur, memasak hingga cuci piring. Siapa sajakah mereka?